Sukses itu butuh proses, dan menuju sukses tidak ada proses yang mudah. Pasti menyakitkan dan kadang butuh pengorbanan. Untuk itu ketika kalian masih muda, gunakan masa mudamu untuk menjalani proses yang tidak mudah itu. Manfaatkan selagi tubuhnya masih sehat, selagi masih kuat, jangan malas untuk memulai bisnis dari muda. Kalian ingin sukses? Mulai dari sekarang, jangan ditunda, karena langkah pertamanya yang akan menentukan kesuksesan kalian di masa depan. Setuju ya bos? Kalau bisa colong start untuk memulai bisnis dari muda, kenapa enggak? Waktu nggak bisa diputar ulang, kesempatan juga belum tentu datang 2 kali. Kayak para pebisnis kali ini nih, yang muda pendulang cuan, sukses di usia muda. Under 30 loh bos, mantap! Bos, gila nih antriannya non-stop. Pada ngantri apaan sih bos? Oh, ternyata semua lagi antri mau pesen bacitul alias bakso aci tulang rangu. Meski cuman buka di teras rumah, pembeli yang datang sampai berbondong-bondong dari segala penjuru bos. Gokil banget, pasti cuan nih. Padahal niatan Teh Bia, pemilik usaha ini awalnya cuma iseng aja buat isi kegiatan setelah nikah bos. Boom, malah jadi viral di medsos. Sampai dicurigain pakai penglaris nih bos. Halo bos, selamat datang di Bacitul yang lagi viral di Purwakarta. Penasaran kenapa sih bisa viral? Tetap di Cuan Bos. Buat Teh Bia, usia nggak jadi halangan buat merintis usaha dan mendulang cuan bos. Memulai usaha sejak usia 25 tahun, Doi sukses merintis usaha kuliner bacitul yang jadi viral, yang berlokasi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Bacitul Teh Bia bukan sembarang bacitul bos. Teh Bia membuat konsep bacitul prasmanan yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk memuaskan pembelinya, Teh Bia menyediakan banyak pilihan topping bos. Mulai dari mie, sayur, bakso aci, hingga cirawang. Ukuran bakso dagingnya juga lumayan dan banyak pilihan isiannya. Dijamin bisa bikin perut kenyang bos. Kita juga masukin topping perbaksoan daging kayak bakso urat, bakso jamur, bakso bawang daun, dan yang lain-lain. Lengkap ya bos, apalagi ada menu musiman yang lagi viral namanya jamur salju. Paling cocok disiram kuah bacitul Teh Bia nih. Jos banget rasanya di lidah. Rasa jamur salju yang tawar dan segar berpadu dengan kuah seblak yang asem, manis, pedas, dan gurih dijamin bikin nagih lidah. Hihi. Buat kuahnya juga ada pilihannya nih. Ada kuah seblak, kuah mercon yang pedas, dan kuah original yang kaldunya top banget. Tinggal pilih sesuai selera ya bos. Tapi yang paling jadi favorit pembeli si kuah seblak ini bos. Gak hanya bacitul aja yang ada di sini. Ada juga sup buah yang manis buat netralin lidah yang lagi kepedesan. Semua harga di sini bisa dibilang murah meriah. Untuk pilihan toppingnya mulai dari Rp1.000 sampai Rp15.000. Bikin lega kantong gak tuh? Wajar aja ya, banyak pembelinya yang balik lagi. Salah satunya Zilka yang sudah datang berkali-kali ke sini, bos. Ini nih. Sama ini juga ada. Banyak ya? Yang pasti gurih ya, terus enak. Baunya juga harum. Teh Bia dapat inspirasi bikin bacitul ini dari Garut, bos. Dan Doi coba ulik sendiri resep bacitulnya. Sampai akhirnya Doi dapet deh resep bacitulnya. Awalnya terinspirasi dari bakso yang ada di Garut aja sih. Bakso aci kan kebanyakan dari Garut ya. Cuman di Purwakarta belum ada, jadi makanya kita adain. Sebagian produk topping bacitulnya diproduksi sendiri bos. Sebagian lagi diambil dari supplier. Salah satu produk yang Teh Bia produksi sendiri adalah cirawang dan dimsum. Yes, tahu dong sama cirawang bos. Tapi apa sih bedanya sama bacitul Teh Bia? Cirawang itu adonannya pakai air panas. Kalau bacitruk itu pakai air
dingin. Jadi bedanya itu. Habis ini kita langsung tambahin tulang rangu ini nih, yang jadi best sellernya itu ada tulang rangunya yang bikin nyakrek dan juga kenyal. Udah tahu bedanya ya bos? Biasanya cirawang ukurannya lebih besar dan lebih banyak tulang rangunya. Makanya butuh air panas biar adonannya cepat melekat. Rasanya tentu lebih krenyes dan lembut. Dalam sehari, Teh Bia bisa memproduksi sebanyak 15 kg menu topping bacitulnya. Mantap! Meski masih berusia muda, Teh Bia nggak hanya berdiam diri aja bos. Doi memulai usahanya cuma dengan modal Rp300.000. Teh Bia dengan tekun mengembangkan usahanya hingga bisa seviral sekarang. Sampai-sampai Doi dijulidin pakai dukun nih bos. Waduh, kok bisa sih Teh? Pastinya kalau tinggal di kampung ya Kak, banyak yang bilang katanya kita pakai magic atau apa gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu aja sih. Cuman kita nggak pernah nanggepin, anggap aja itu angin. Jadi ya udah nggak apa-apa. The power of medsos ya Teh. Teh Bia ini hanya mengamalkan ilmu jadi konten kreator dari perusahaan tempat Doi dulu bekerja. Dengan pengalamannya ini, Teh Bia punya kemampuan untuk membuat konten promosi bacitulnya, yang akhirnya bisa mendatangkan banyak pembeli. Kalau lihat seramai ini yang ngantri, jadi penasaran berapa sih omset usaha Teteh? Bisikin dong. Untuk omset kita mingguannya nyampe ke 30. Gokil banget ya bos, dalam seminggu bisa tembus 30 juta. Kalau dikali sebulan bisa tembus 100 juta lebih bos, mantap. Awal merintis usahanya, Teh Bia sempat ngerasa gengsi banget bos. Karena pernah kerja kantoran dan harus jualan bacitul. Awalnya gengsi sih Kak, awalnya gengsi ya, dulu kerja di Waralaba. Kebetulan papa juga kita nebeng di rumah orang tua gitu kan. Tapi alhamdulillah orang tua support, jadi ya kitanya makin apa ya, makin semangat gitu buat jualannya. Kalau sekarang udah nggak gengsi ya Teh Bia? Apalagi usianya sekarang masih 26 tahun dan sudah bisa mendulang cuan dari segala penjuru karena bacitulnya. Dari hasil usaha bacitulnya ini, Doi bisa membantu perekonomian keluarga kecilnya dan tentu aja membantu perekonomian 10 orang karyawannya. Hebat! Definisi yang mudah pendulang cuan nih bos. Merintis usaha bisa dimulai dari usia muda, nggak perlu gengsi saat memulainya. Nah bos, mumpung kita masih muda, mau kita udah nikah ataupun kita belum nikah, yang penting kita punya penghasilan dan bisa mandiri. Yang penting juga tetap cuan bos. Maaf ya, nggak sengaja. Bos, pernah nggak ngalamin kejadian kayak gini? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Dan gara-gara ini pula, pundi-pundi cuan Kak Vincent makin bertambah. Doi berhasil mendulang cuan di usia muda dengan bisnis fashion aksesorisnya. Mantap! Halo bos, jadi saya pas zaman kuliah, saya sebagai reseller. Sekarang saya sudah punya brand sendiri. Yang penasaran tetap di Cuan Bos. Di usianya yang baru 26 tahun, pemuda yang bernama lengkap Vincent Aditya ini udah punya brand sendiri loh. Keren! Mungkin kalian pernah lihat produk-produk ini warawiri FYP di media sosial atau marketplace langganan kalian bos. Produk dengan tampilan elegan ini aslinya produk lokal. Mulai dari tas, dompet, lanyard, sampai waist bag dan sling bag. Semuanya didesain dengan tampilan warna hitam yang berkesan elegan dan mewah. Itulah kenapa nama Cartiera pun cocok jadi nama brand produk ini. Nama ini terinspirasi dari Cartier, sebuah rumah perhiasan mewah dan bergengsi di dunia asal Prancis. Tas, dompet, dan lanyard merupakan 3 produk dengan penjualan terbaiknya bos. Dan masing-masing memiliki unique selling point-nya sendiri. Misalnya, tas punggung ini nih, target pasarnya menyasar pada orang-orang dengan mobilitas tinggi di lapangan
yang membutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan atas suatu produk yang mereka gunakan sehari-hari. Inspirasinya datang dari pengalaman pribadi Kak Vincent waktu masa sekolah. Doi pengen menciptakan tas yang aman dari cipratan air atau siraman air hujan, tapi tetap bisa tampil modis dan elegan. Nah bos, kita sekarang lagi ada di konveksi punya kita. Nah, ini adalah salah satu produk terbaik yang sudah berbahan waterproof. Waterproof itu jadi sudah aman untuk kena cipratan air, kena hujan, jadi kalian tidak perlu menggunakan raincoat lagi. Kita juga punya dompet. Dompet ini lagi viral banget. Nah, keunggulan dompet ini adalah dia bisa masukin duit secara instan. Dengan bahannya sudah berkualitas dan memiliki karet yang super kuat. Seperti ini. Ini dia produk pertama yang Doi launching ke pasar, bos. Biasanya dikenal dengan istilah dompet magic. Sesuai namanya, cara pakainya kayak orang lagi main sulap, bos. Cukup taruh duitnya di atas dompet, lalu tutup, balik, dan voila! Duitnya udah tersimpan rapi. Keren ya, bos? Aku tuh pernah main satu dompet yang bentuknya seperti itu. Jadi basicnya X sama dengan pada jenis dompetnya. Kayaknya kalau misalnya modelnya masih seperti itu, pasti udah ketinggalan zaman dong. Nah, aku gimana caranya biar orang-orang bisa pakai itu untuk setiap harinya dengan kualitas yang menurut aku paling terbaik lah dibandingkan pada zamannya. Kak Vincent juga membuat paket yang bisa dijadikan hadiah untuk pasangan. Kan kadang cewek-cewek tuh bingung kan Kak untuk kasih hadiah untuk cowoknya. Kita lagi sediain Prestige Gift Box. Jadi boxnya ini udah lengkap. Tinggal kalian sebagai cewek untuk kasih hadiah ke cowoknya dengan kualitas yang bagus dan looks-nya juga oke. Dari review para afiliator, penjualan produknya langsung melejit naik. Harganya mulai dari 59 ribuan. Bahkan untuk harga backpacknya nggak nyampe 200 ribu, bos. Kalau dicari toko offline-nya, kalian nggak akan nemu, bos. Soalnya sampai saat ini, Kak Vincent masih fokus penjualan secara online. Kita juga ada bekerja sama dengan salah satu mega KOL kita, seperti Dr. Tirta, Hendy Dion, dan banyak lagi sih Kak. Jadi kita udah direkomendasi dengan Cartiera ini oleh mereka gitu. Jadi sudah terbaik untuk kualitas dan penjualannya. Dampak dari promosi ini benar-benar nyata, bos. Awalnya, Kak Vincent hanya terima orderan seratusan pieces. Sekarang, pengirimannya non-stop dari Senin sampai Minggu ke seluruh Indonesia. Omsetnya pasti mantap tuh, bos. Jadi basically kita 500 sampai 1000 untuk daily produksinya. Jadi kurang lebihnya kalian boleh hitung sendiri. Kita hitung yuk, bos, omsetnya. Kalau dalam sehari minimal pesanannya 500 paket dikali dengan harga dompet magic 100 ribu, maka dalam sehari masuk tuh 50 juta omsetnya. Kalau sebulan, angka nolnya pasti banyak banget, bos. Gokil ya omsetnya. Itu baru dari satu barang, bos, belum ditambah barang yang lain. Punya banyak cuan di usia muda, pastinya sudah banyak pengalaman pahit yang dialami. Salah satunya saat Kak Vincent menjadi reseller sebuah produk sepatu. Doi membelanjakan modalnya untuk membeli dan menyimpan banyak stok barang yang saat itu lagi tren. Namun prediksinya meleset hingga membuat modalnya macet. Itu adalah sebuah dead stock. Dead stock itu barang yang trennya udah turun, tiba-tiba nggak laku. Pokoknya aku gimana caranya untuk ngabisin itu semua produknya, aku jual dan jadiin sebuah modal usaha untuk ke brand baru ini. Untuk bisa ngebalikin modalnya, Kak Vincent jual rugi, bos. Hingga akhirnya Doi berhasil menjual semua stok sepatunya dan kembali menjadi modal. Bisa jadi solusi nih kalau kita menghadapi masalah yang sama. Bagi Kak Vincent, apa yang sudah diraihnya sekarang merupakan salah satu pencapaian terbaiknya. Feelingnya tuh rasanya beda. Jadi setiap kali aku ngelihat orang menggunakan produk aku tuh aku happy banget. Kayak orang tuh beneran dipakai gitu karena kualitasnya yang menurutku terbaik lah. Jadi makanya orang bisa pakai untuk setiap harinya. Di usia 20 tahunan, udah punya bisnis dan brand sendiri dengan omset ratusan juta rupiah. Boleh dong Kak, bagi tipsnya untuk para calon bos? Ini menurut prinsip aku ya Kak. Pas zamannya kan aku nggak tahu usaha itu bakal berhasil atau enggak. Seenggaknya tapi aku cobain, kalau gagal ya
evaluasi gimana caranya biar lebih baik lagi. Dari kisah Kak Vincent, nggak ada batasan kapan bisa memiliki sebuah bisnis. Selagi masih muda, puas-puasin deh manfaatin waktu dan energinya untuk belajar mengembangkan diri, termasuk memulai bisnis. Yang muda pendulang cuan. So, kapan lagi kalau bukan sekarang? Gimana bos, udah lihat usaha saya? Nah, bagi kalian yang belum mulai bisnis, mending cobanya dari sekarang, mumpung masih muda. Yang penting kata kuncinya konsisten, berjuang terus, dan cuan bos! Wow, merah menyala sekali bos. Siapa yang tergoda buat nyicipin lobster ini? Terkesan mahal ya, tapi tenang bos, ini harganya start dari 20 ribuan aja. Soalnya ini pakai lobster air tawar. Lobster-lobster ini dibudidayakan langsung oleh Kang Aulia Ausfar yang baru berusia 28 tahun. Dari usaha budidaya lobsternya, Doi udah punya ratusan mitra budidaya lobster. Dan kerennya nih bos, lobster hasil budidayanya sudah diekspor loh. Halo bos, saya usaha budidaya lobster air tawar ini dari umur 23 tahun. Dan ternyata omsetnya sampai ratusan juta. Penasaran? Ikuti terus cuan bos. Wih, gokil banget ya bos. Jual janji manis atau emang omsetnya ratusan juta rupiah nih Kang? Omsetnya sekitar 150 sampai 200 lah. Udah dengar langsung ya bos dari mulut Kang Aulia. Kok bisa Kang omsetnya sampai ratusan juta rupiah? Emang peluang pasarnya sangat menjanjikan ya Kang? Peminatnya banyak deh. Dan kita pun sempat terhenti karena kekurangan stok. Mantap ya bos. Jadi makin kepo sama bisnis budidaya lobster ini. Kang Aulia emang niat banget buka usaha ini sejak usianya 23 tahun pasca sang ayah meninggal dunia. Awalnya itu biar ingat almarhum papa sih sebenarnya awalnya. Karena kan papa juga sebelum meninggal itu budidaya ikan juga gitu. Nah saya pengen mengikuti jejaknya, cuma nggak mau ikan akhirnya ke lobster. Alasan Kang Aulia pindah ke lobster simple aja bos. Pemeliharaan lobster cukup mudah dan murah. Untuk urusan pakan, Kang Aulia selalu memberikan lobsternya makanan nabati seperti kulit kentang, tapi bisa juga diberi keong ya bos. Sekali bertelur, lobster air tawar bisa menghasilkan telur sebanyak 150 sampai 800 telur dan membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk menetas bos. Dari masa menetas sampai panen lobster memakan waktu 6 bulan ya bos. Dan sekali panen bisa mencapai 500 kg. Wow, banyak banget. Meski hanya panen 500 kg per 6 bulan, Kang Aulia bisa mengirim hingga 700 kg lobster-lobsternya ini sampai ke Jakarta dan Bali bos. Loh, kok bisa sih mengirim lobsternya lebih banyak dari hasil panen? Ternyata Kang Aulia menampung hasil panen lobster dari kemitraannya bos. Nah, yang paling utama kan kebanyakan orang itu pengen usaha di perikanan, permasalahannya pasti masalah pasar. Yang tadi saya bilang, yang penting itu sebenarnya stoknya yang banyak gitu, pasar itu pasti mengikuti. Nah, akhirnya saya mencoba untuk berinisiatif untuk membuka sistem kemitraan yang dimana hasil panennya itu sudah pasti saya tampung lagi lah di sini gitu. Kemitraannya sudah mencapai 700-an nih bos, dan tersebar sampai keluar Karawang. Meskipun sudah punya kemitraan sebanyak ini, Kang Aulia masih kelabakan memenuhi permintaan pasar bos. Kita ekspor, terus sekarang itu kita berhenti ekspor karena permintaan ekspor luar biasa. 1 minggunya itu 2 ton di Cina itu. Wow, peluang ekspornya bisa sebesar itu bos. Sayang sekali ya, Kang Aulia harus berhenti ekspor karena nggak bisa memenuhi permintaan kuota ekspor. Hiks. Buat yang mau gabung kemitraan, bisa banget bos. Bakal diajarin sama Kang Aulia dan hasil panennya akan ditampung sama Kang Aulia. Masih ragu karena lahannya terbatas? Don't worry bos, ada solusinya nih. Hai bos, jika kalian ingin usaha budidaya lobster air tawar tapi bingung tidak memiliki lahan yang luas, dengan lahan terbatas pun dengan menggunakan kolam tingkat,
lebih efisien dan intinya pasti akan mendapatkan cuan pastinya. So, nunggu apa lagi bos? Kuy, yang mau cari cuan, manfaatin lahan sempit. For your info nih bos, lobster air tawar ini memiliki kandungan kolesterol yang rendah. Makanya aman banget kalau dikonsumsi oleh ibu hamil. Pantesan aja permintaan ekspornya tinggi ya bos. Untuk mengembangkan usaha lobsternya, Kang Aulia juga membuka kedai makan lobster air tawar di Karawang bos. Di kedai makannya ini, Doi selalu menyajikan lobster-lobster fresh. Makanya rasa daging lobster air tawarnya lebih manis dan tidak amis. Wajar aja kalau banyak cuan yang didulang Kang Aulia bos. Mulai dari kedai, kemitraan, hingga permintaan lobster dari daerah lain. Keputusannya untuk merintis usaha budidaya lobster di usia 23 tahun sangat tepat bos. Sekarang di usianya yang ke-28 tahun, Kang Aulia sudah bisa menikmati hasil dari usahanya. Mantap! Berani beda untuk merintis usaha di bidang pertanian dan menciptakan lapangan kerja. Menjadi semangat Kang Aulia untuk memiliki usaha. Malah saya pengen ngubah stigma masyarakat bahwasannya anak muda pun bisa loh budidaya lobster air tawar gitu. Maksudnya bekerja di bidang pertanian kayak gini lah, perikanan kayak gitu. Saya juga sarjana, lebih baik menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya gitu. Definisi yang muda pendulang cuan nih bos. Keren banget ya. Wajib dicontoh sama anak muda yang mau sukses. Bos, mumpung masih muda, ayo kita produktif dan ciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Yang penting cuan, bos. Masih banyak nih kisah pengusaha muda yang sudah sukses merintis usahanya dari usia muda. Penasaran? Tonton terus ya bos. Bos, mau makan risol cara beda? Ini nih, ada risol mentai torch yang jadi menu andalan di outlet Risol The Bunzi Bandung. Padahal sebelum punya outlet ini, dulu Miranti cuma jualan keliling dan kaki limaan dengan modal Rp300.000. Tapi alhamdulillah rame bos setahun terakhir. Sekarang udah naik kelas dan punya outlet nih, bahkan bisa ngeomset ratusan juta rupiah. Wih, jadi kepo nih sama kisahnya pengusaha muda ini. Halo bos, selamat datang di Risol Prasmanan pertama di Indonesia. Dulu saya jualan kaki lima, sekarang saya udah punya outlet. Penasaran gimana ceritanya? Tetap di Cuan Bos! Pengusaha kuliner yang satu ini memulai usahanya dari usia 23 tahun bos. Dimulai dari berjualan di kaki lima, hingga sekarang Kak Miranti sudah memiliki outlet sendiri. Keren ya bos? Dalam sehari, jualan risolnya no play-play bos. Bisa ratusan risol yang ludes terjual. Gokil! Kita untuk outlet Burangrang ini kita bisa 600 piece per hari. Eits, bukan sembarang risol yang dijual di sini bos. Banyak varian rasa risol yang bisa dipilih pembeli. Mulai dari isian ayam suwir yang cukup pedas di lidah. Kemudian isian coklat dengan potongan pisang yang punya rasa manis. Dan isian yang paling unik, ada risol isi seblak nih bos, dengan rasa pedas gurih. Inovasi rasanya nggak hanya itu aja bos. Kak Miranti punya menu terbaru risol saus mentai yang di-torch dengan api. Pas dimakan rasanya endulita banget. Sensasi makan daging tuna di dalam risol yang dibalur dengan topping saus mentai. Tuna mentai itu kita terinspirasi dari makanan Jepang. Itu yang ada mentainya, suka di-torch. Nah, itu kita aplikasiin ke risol. Jadi gimana esensinya makan risol tapi di dalamnya ada tuna. Terus di luarnya kita kasih topping tuna mentainya, kasih saus mentai. Buat yang mau cobain tapi takut harganya mahal, tenang bos.
Harga risol di sini start dari harga Rp8.000 aja kok. Aman banget dong di dompet. Sebelum memiliki outlet, Kak Miranti memulai jualan risolnya dari tenda kaki lima bos yang berlokasi di Jalan Burangrang. Di sini nih saya memulai usaha saya bersama suami. Dulu kita bukanya di tendaan seperti ini hanya berdua saja. Sekarang kita udah punya 17 karyawan. Dari berdua, sekarang udah punya 17 karyawan, bos. Mantap! Sebagian karyawannya berada di daerah Soreang, Bandung. Mereka memproduksi kurang lebih sekitar 15-20 ribu pieces risol dalam sebulan, bos. Makanya, kudu tangan-tangan terampil dan terlatih, biar produksinya bisa satset, bos. Apalagi di pembuatan kulit risol. Risol itu terlihat gampang tapi susah bikinnya. Bikin kulitnya yang paling susah. Karena kulit itu kalau misalkan dianya ketebelan, dianya jadi kayak pempek, tapi ketipisan kayak krepes. Jadi harus benar-benar tingkat ketebalannya tuh sesuai. Gak cuman kulitnya aja, isiannya juga, bos. Kudu premium nih. Oh iya, berbagai varian rasa isian ini diracik sendiri oleh Kak Miranti. Mantap! Kak Miranti yang lulusan teknik ini benar-benar harus berjuang buat nemuin resep yang paling enak buat risolnya nih, bos. Hihi. Saya dulu kuliahnya malah teknik, iya. Jadi waktu zaman kuliah saya ngurusin minyak, sekarang ngurusin makanan. Jadi saya banyak belajar dari awal. Saya harus belajar mencari tahu tentang bahan apa sih yang premium. Dari sinilah tercipta menu yang disukai para pelanggannya. Salah satunya yang nagih banget sama risolnya Kak Miranti adalah Diana. Sejauh ini beda sih dari risol yang sebelumnya, kayak lebih premium juga, terus tentunya enak. Asik nih, bos. Resepnya bikin jatuh hati para pelanggan ya, Kak. Bukan pengusaha kalau nggak nemuin kendala, bos. Kak Miranti sadar banget kalau risolnya ini makanan yang cepat basi. So, Doi pun cari cara untuk mengatasinya. Sebenarnya kita banyak melalui trial error ya. Yang pertama kita mulai dari sterilisasi produksi. Jadi mungkin terlihat sepele ya. Karyawan kita harus kita pakaiin APD lengkap, harus kita pakaiin sarung tangan, tutup kepala. Kebersihan saat produksi menjadi kunci produk risolnya tahan lama, bos. Saat yang paling dinanti nih, bos, menghitung omset usaha Kak Miranti. Kalau dalam sehari bisa ludes 600 pieces risol dikali dengan harga terendah Rp8.000. Maka dalam sehari Rp4.800.000 masuk kantong, bos. Kalau dikali sebulan bisa tembus Rp144 juta, bos. Wadidaw, gokil banget ya omsetnya. Mantap. Di usia 26 tahun, Kak Miranti sudah bisa menikmati hasil dari jualan risolnya dan membuktikan kepada orang lain kalau bisa sukses walau hanya berjualan di kaki lima. Kita jualan kaki lima ya, jualan risol apalagi dengan basic kita yang bukan orang bisnis, yang basic kita itu harusnya jadi pegawai gitu kan. Tapi dari situ juga kita bisa ngebuktiin kalau nggak harus jadi pegawai gitu. Kita juga bisa jadi sukses dari berjualan walaupun di kaki lima. Kak Miranti udah bukti nih, bos. Memulai usaha dari usia muda bisa banget buat sukses. Definisi yang muda pendulang cuan. Saat tua sudah menikmati hasilnya. Mantap. Makasih ya, Teh. Oke, bos. Jadi sebagai pembisnis kita harus mendengarkan semua keluhan dari konsumen supaya kita bisa dicintai oleh seluruh konsumen. Yang penting cuan, bos. Nanda, lo kan masih muda nih ya? Iya. Kok bisa sih tajir amat? Ya banyak yang harus dilalui juga sih sebenarnya biar punya duit sebanyak itu gitu. Jadi penasaran gue, lo kerja apa sih? Kita duduk dulu kali ya biar diceritain juga. Oke, siap.
Mister, Ya. temanku ini kepo nih gimana caranya bikin bisnis dari muda gitu. Oh, sukses itu pasti butuh proses. Dan proses itu pasti nggak ada yang instan. Nah, sekarang selagi masih muda, bener, manfaatin tuh. Karena bisnis itu butuh passion. Passion itu sesuatu yang kita rela sakit, rela menderita untuk menjalankannya. Jadi bukan karena apa yang kita suka, tapi kita rela menderita karenanya itu passion. Nah, bisnis itu butuh passion karena bisnis itu menderita. Kenapa? Karena proses gagalnya banyak. Kayak misalnya sendiri, sebelum mencapai titik ini, bikin brand kuliner 10, 8 gagal. Baru yang ke-9 dan ke-10 yang alhamdulillah baik. Nah, sekarang manfaatin ketika masih muda, energi masih banyak, manfaatin, belajar, pelajari dari orang-orang yang sudah sukses sebelumnya. Jadi tipsnya, mulai aja dulu. Selagi masih muda, habisin jatah gagalnya. Mulai apa yang sekarang terlihat besar di market, kita fokusin ke sana. Karena bisnis itu bisa jalan ada 3 faktor. Pertama, apakah bisnis tersebut bisa menjadi solusi banyak orang. Jadi kalau andaikan kita bikin bisnis dan problem yang bisa di-solve dari itu adalah problem yang besar, insya Allah bisnisnya akan besar. Nah, misalnya suatu bisnis itu kalau andaikan banyak masalah yang bisa diselesaikan, bisnisnya akan cenderung akan lebih besar. Jadi cari dulu masalah yang paling gede, kemudian kita cari solusinya. Yang kedua, yang paling penting sih sebenarnya ini, kita punya bisnis itu bisa bermanfaatnya lebih besar. Kalau hanya kan kita bisa bikin bisnis hanya untuk diri kita sendiri, rezeki kita ya cuma buat kita sendiri. Tapi kalau manfaatnya itu bisa buat anak istri, pasti Allah nanti akan gedein tuh bisnisnya. Ternyata bisnisnya ini bisa membantu saudara-saudara kita lainnya yang lagi butuh lapangan pekerjaan, yang butuh makan, saudara-saudara kita yang di pesantren atau bikin masjid dan lain-lain. Jadi manfaatnya makin besar. Terima kasih banget, Mas. Iya, sama-sama. Manfaat banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya bisnisnya. Nanti kabarin kalau sudah sukses, jangan lupa undang-undang ya. Ya, sip.